mempersiapkan tamu dan undangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang istimewa ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Allah, kepada baginda Rasul kita, kepala keluarga penuh cinta, panglima perang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita tauladi sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan pada hari ini 15 Oktober 2020 bertemakan pemanfaatan media sosial mendukung komunikasi inovasi aquaponik di masa COVID. Dapat terselenggara berkat kerjasama antara program studi Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, program Pasca Sarjana Universitas Andalas, dengan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Family Business. Baik, sebelum kita memulai acara kita, marilah kita membacakan basmalah. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan pengarahan dan perkenalan tim pengabdian masyarakat oleh Ketua Pengabdian Prodi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pasca Sarjana Universitas Andalas kepada Dr. Yeni Octavia SPI MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pusat Pelatihan Mandiri Perikanan Kelautan Utama Bapak Irwandi. Kemudian yang terhormat Ketua Prodi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Bapak Heri Tanjung. Kemudian yang terhormat tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari para dosen ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan serta para peserta pelatihan yang saya hormatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama saat ini. Selain dari itu, mari kita aturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui di tengah COVID saat ini, kondisi kita yang sangat stres kita saat ini ya, Kementerian Pertanian itu mendorong upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga. Nah, kebutuhan akan tersedianya informasi pertanian yang cepat dan relevan atau sesuai bagi petani atau pelaku agribisnis itu melalui teknologi informasi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan tani, khususnya usaha aquaponik. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kota Padang agar dapat memanfaatkan informasi melalui media sosial dalam mengembangkan sistem aquaponik di pekarangan rumahnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam pengabdian ini kami menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki reputasi yang sangat baik di bidangnya. Ya, pertama adalah Bapak Profesor Ahmad Sani. Profesor Ahmad Sani kita tahu bahwa beliau ini adalah guru besar Universitas Andalas, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kepala Dinas Pak Ahmad sudah mencoba Kepala Bapeda dan beliau saat ini aktif di program studi ilmu penyuluhan dan pembangunan pertanian. Nah, yang kedua saya perkenalkan Bapak Dr. Heri Tanjung. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pasca Sarjana UNAN. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Rozja Khairati. Beliau sekarang juga aktif di ilmu, Bu Dr. Rozja Khairati dan aktif di ilmu penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, kemudian yang Bapak
Jafrudin, Pak Jafrinur. Bapak ini adalah juga dosen kami yang sangat kami banggakan di Prodi Penyuluhan Pertanian. Bersyukur kita dihadiri Bapak Ibu semua ya Ibu. Kemudian Bapak Irwandi. Nah, Bapak Irwandi tentu Bapak Ibu sudah kenal. Nah, Bapak Irwandi ini sekarang tidak asing lagi bagi kita karena beliau ini adalah praktisi di bidang perikanan dan kelautan. Kemudian dia sekarang menjabat juga sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Oke. Dengan hadirnya para fasilitator, diharapkan para peserta, khususnya kita semua pada umumnya, kita mendapatkan gambaran tentang aquaponik. Selain itu kita berharap pengabdian ini semua jauh lebih bermanfaat dalam memanfaatkan pekarangan rumah kita melalui komunikasi, inovasi di era digital yang berkembang saat ini. Di samping itu, kegiatan ini hendaknya dapat membangun jaringan komunikasi di antara para penggiat seperti pemerintah, kemudian Bapak Ibu masyarakat semua, kemudian perguruan tinggi dan semua stakeholder, pengusaha seperti Pak Andi, semua stakeholder yang terkait. Kemudian agar mendukung pembangunan berkelanjutan dalam menyokong perekonomian masyarakat. Baiklah, sebelum menyimpulkan sebagai ketua, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada peserta yang sempat menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga pengabdian ini mendapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan acara kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Yeni Octavia, SPI MS. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan kepada Dr. Insinyur Heri Bahrizal Tanjung. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah berjumpa dalam keimanan dan semoga dalam limpahan kesehatan walafiat dalam suasana yang disebut dengan corona atau COVID ini. Pembelajaran keilmuan akan kita peroleh sebentar lagi. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Saya mau menyapa lebih dulu penggagas pertemuan ini, dosen dari Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, salah satu prodi di Pascasarjana UNAN, dan juga bagian penting dari perkembangan keilmuan di UNAN. Dr. Yeni Octavia tadi telah menyampaikan gagasan pertemuan ini. Kemudian terima kasih kepada tuan rumah. Sudah berapa lama Bang Andi? Saya agak kemari ya. Sudah lama ya. Pak Irwandi, alhamdulillah ini ada pusat pelatihan mandiri kelautan perikanan. Kalau di Kementerian Pertanian namanya P4S, Pusat Pelatihan Pemberdayaan Swadaya Masyarakat. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Di sini juga ada 4 dosen senior kami, 5 dengan di belakang itu, 6 bahkan yang tadi kata apa, yang tersesat ya. Saya sapa yang baru datang dulu nih. Nah, yang belakang ini ahli pelatihan nih. Nah, ini namanya Pak Roni. Mana Pak Roni? Ah, itu jago pelatihan tuh, luar biasa itu ya. Peternakan tapi ahli pelatihan. Yang belakang ada Pak Cipta. Nah, ini Pak Cipta ya. Kemudian ada lagi belakangnya. Mana? Oh, Pak Ben, ada Pak Ben. Pak Ben. Nah, ini Pak Ben juga ya. Kemudian Pak Dr. Beni. Nah, yang depan ini paling senior ini. Ya, paling senior. Yang paling kanan saya adalah Pak Dr. Profesor Dr. Rahmat Sani yang tadi dikemukakan ya, pakar di bidang statistik, pembangunan pertanian, dan juga Kepala Bapeda Balai Pelatihan Sumbar. Luar biasa lah kalau panjang ya. Tapi akhirnya kembali ke kampus juga gitu, mengabdi kepada keilmuan. Luar biasa bimbingan beliau. Nah, yang sebelahnya adalah kawan baik beliau ini, kawan sekamar, Bu Dr. Rusda, ya kan, pernah menjadi legislatif Sumatera Barat yang luar biasa. Tapi akhirnya kembali ke kampus juga, jadi guru juga akhirnya ya Bu Doktor ya. Nah, yang sebelah kanan ini juga legislatif Sumatera Barat juga nih Bu ini nih. Ya, zaman dulu. Nah, sekarang kembali lagi ke kampus, pernah menyediakan juga kota peternakan Dr. Jafrinul Kakanda.
Saya kira itu, dan ini adalah pengabdian kita setiap tahun. Tahun lalu kita ngurus kambing, Bang. Di mana? Di Payakumbuh. Nah, sekarang kita ngurus ikan, aquaponik. Nah, tahun depan udah ada yang mengancar ngurus jahe. Di mana? Di kampungnya si Anita, di daerah Agam ya. Saya kira gitu Bang Andi. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang belum sempat saya sapa. Berapa orang yang ikut? 1, 2, 20 orang. Saya kira itu sambutan saya. Bahagia saya mendengar lagi dan kita bertemu di tempat ini. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Saya pulangkan lagi kepada Pak Prof. Ibu pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Insinyur Heri Bahrizal Tanjung. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sani MSMSC kepada Bapak. Baik, diwakili oleh Ibu Dr. Rusda. Kepada Ibu Dokter disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya bilang pakar begitu karena saya kesini juga belajar. Jadi sebenarnya saya jadi peserta kesini. Nggak ada yang tahu tentang itu saya sebenarnya, tapi dibilang pula pakar gitu. Jadi saya sebenarnya hanya ingin mengantarkan saja, kenapa kita melakukan pemanfaatan pekarangan terutama. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan beberapa alternatif pemanfaatan lahan pekarangan. Yang pertama, yang melatar belakangi adalah jumlah penduduk kita yang semakin tinggi, terutama di Kota Padang ya. Kalau di Sumatera Barat, Kota Padang paling tinggi penduduknya. Saat ini itu kita tahun 2019 itu penduduk Kota Padang itu 95.871 jiwa. 950 ya. 871 jiwa. Itu yang pertama, jadi penduduk kita sangat tinggi. Kemudian yang kedua, di samping jumlahnya tinggi, lajunya juga tinggi. Laju pertumbuhannya itu 1,43. Artinya setiap tahun bertambah penduduk Padang ini kurang lebih 13.500 setiap tahun. Bayangkan setiap tahun bertambah 13.500. Nah, yang 13.500 itu lama-kelamaan itu mereka membutuhkan sekolah, ya. Sudah sekian usianya, 6 tahun lahir, kemudian nanti butuh sekolah. Maka permintaan terhadap ruang sekolah semakin banyak. Kemudian baru lahir, permintaan terhadap makan itu juga semakin tinggi. Jadi permintaan terhadap makanan, terutama yang berasal dari pertanian tentu biasanya, itu akan semakin banyak begitu. Nah, permintaan terhadap pendidikan, permintaan terhadap pangan, permintaan terhadap perumahan. Misalnya di kita ya, di perguruan tinggi itu setiap tahun sekian diproduksi mahasiswa diproduksi sarjana begitu kan. Begitu mereka tamat, terus ada undangan ya. Sekarang karena Covid aja kurang undangan mungkin ya. Biasanya kalau nggak Covid dalam seminggu itu ada 10 minimal ya Pak. Jadi ada undangan pesta perkawinan. Nah, itu keluarga-keluarga baru tidak lama sesudah itu mereka akan meminta perumahan. Mereka butuh lahan untuk perumahan. Sehingga lahan-lahan pertanian kita yang memang segitu-segitunya saja sejak diciptakan oleh Tuhan, lahan pertanian nggak pernah bertambah. Nah, itu sekarang semakin digeser oleh pertambahan penduduk tadi karena ada permintaan terhadap lahan perumahan, ada permintaan terhadap sekolah, rumah sakit. Sekarang kita kalau dulu ya tahun 80 saya di Padang dulu SMA, itu menyeberang jalan nggak ada sulit. Sekarang menyeberang jalan itu kalau kita tidak hati-hati, lama menunggunya. Cobalah bapak-bapak ibu di simpang Tabing ini aja, itu nggak bisa kita menyeberang begitu saja. Harus menunggu lama karena saking banyaknya kendaraan. Jadi lahan itu segitu saja, tetapi pertambahan penduduk bertambah terus. Permintaan terhadap perumahan meningkat, permintaan terhadap sekolah meningkat, permintaan terhadap rumah sakit dan segala macam, ya. Perkantoran bisa kita lihat sekarang, perkantoran bank bertambah banyak, sehingga
lahan-lahan yang dulunya untuk pertanian itu semakin sempit. Nah, jadi itu yang melatar belakangi kenapa kita perlu memanfaatkan lahan pekarangan kita. Karena semakin berkurangnya lahan pertanian, sedangkan permintaan terhadap produk pertanian tidak pernah berkurang, meningkat terus karena pertambahan penduduk tadi, begitu. Nah, kemudian kenapa kita perlu meningkatkan memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga? Ya, jadi ketahanan pangan ini sebenarnya kan kita berbicara ketahanan pangan nasional, tetapi ketahanan pangan keluarga itu sumber utama keberlangsungan ketahanan pangan nasional tadi. Jadi kalau ketahanan pangan keluarga sudah terpenuhi, otomatis nanti ketahanan pangan nasional tercapai, begitu. Jadi perlu kita meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Nah, kalau kita berbicara ketahanan pangan keluarga, itu artinya adalah ketersediaan pangan. Ya, jadi tasadio nang dimakan di rumah dan tercapai, artinya kita dapat mendapatkannya, atau di istilahnya ya ada akses, ya ada kemampuan untuk mengaksesnya, atau kita bisa mendapatkan pangan tersebut. Nah, ketahanan pangan keluarga artinya anggota keluarga tidak kelaparan, ya. Jadi kalau kita sederhanakan ketahanan pangan keluarga itu, keluarga tidak kelaparan dan tidak dihantui oleh ancaman kelaparan. Nah, dengan memanfaatkan pekarangan tentunya, maka kita bisa mengembangkan pekarangan, ya. Banyak fungsi-fungsi pekarangan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama misalnya sebagai sumber pangan keluarga, ya. Sebagai kita bisa menanam sayur, kemudian umbi-umbian, buah-buahan, rempah-rempah. Kita juga bisa memelihara ternak atau ikan misalnya di pekarangan kita. Kemudian juga bisa sumber obat-obatan. Kalau di PKK dulu kita belajar mengenai apotek hidup misalnya, ya. Jadi lahan kita sediakan untuk apotek hidup. Seperti sekarang ini COVID, ya. Jadi kita harus menyediakan obat-obatan yang tidak perlu kita beli, begitu. Kemudian juga menjadi sumber keindahan tentunya, ya, untuk duduk-duduk sore-sore mungkin dengan keluarga dan anak-anak. Nah, manfaat lahan pekarangan itu untuk menunjang kebutuhan keluarga bisa banyak. Yang pertama, untuk pemenuhan gizi keluarga, sumber obat-obatan tadi, kemudian menambah penghasilan keluarga bisa juga, ya. Jadi di kota, apalagi di Padang sekarang, ya, di mana-mana itu orang punya lahan yang kecil saja, dia bisa mendapat pendapatan yang tinggi di sana, dengan syarat tentunya komoditi yang diusahakan itu komoditi yang layak jual, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya ya sayur-sayuran tadi, gitu. Sayur-sayuran. Jadi kalau kita lihat orang-orang Cina, dia sekarang rajin menanam sayur-sayuran dengan air saja, karena kita sekarang kekurangan tanah, ya. Nah, kemudian dimanfaatkan air, dan airnya sedikit, gitu. Nah, itu tadi nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Irwandi lebih banyak. Jadi bisa menambah penghasilan juga, sumber obat-obatan, penghasilan bahan bangunan bisa juga, kemudian tempat rekreasi keluarga. Nah, kalau berbicara mengenai aquaponik, jadi saya ini sudah yang terakhir ini. Aquaponik itu adalah dimanfaatkan bagi pemenuhan gizi keluarga dan menambah penghasilan keluarga. Jadi minimal kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita dari lahan pekarangan kita tadi. Nah, aquaponik itu sistem pertanian berkelanjutan yang mengkomendasikan aquakultur, ya, dan hidroponik. Kalau hidroponik itu tadi kan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, itu yang hidroponik, ya. Nah, ini cocok diterapkan di Kota Padang, ya, di mana daerah pasokan airnya misalnya sedikit, ya, tidak perlu banyak. Sedangkan aquakultur adalah budidaya perairan, yaitu pemeliharaan dan penangkaran hewan perairan, misalnya ikan dan udang. Ya, jadi itu bisa kita manfaatkan keduanya sekaligus. Nanti Pak Irwandi akan lebih menjelaskan. Jadi yang sebenarnya pakar untuk hari ini itu adalah Pak Irwandi. Kalau saya hanya mengantarkan saja bahwa kita perlu memanfaatkan lahan pekarangan kita. Mubazir kita kalau tidak memanfaatkannya, gitu. Sebesar apapun itu bisa kita manfaatkan. Jadi kami sebagai dosen sekarang, ya, Bu Eni, ya, di rumah di samping nanam buah-buahan, nanam sayuran. Jadi panen tomat, panen sayur, gitu. Nah, ini sudah ada bibit kangkung di depan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini
akan membuat kita memanfaatkan lahan pekarang kita walaupun sekecil apapun, dan itu bisa menambah pangan keluarga kita gitu. Kalau memang bagusnya tentu bisa dijual gitu ya, tetapi minimal untuk kebutuhan kita dulu. Mungkin dari saya itu saja, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Jadi yang pakarnya nanti Pak Irwandi lah yang menjelaskan, kalau saya aquaponik itu mau belajar baru hari ini. Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Rusda telah memberikan sedikit pengarahan dan pengaturan untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah kata dan pengarahan dari pengelola pusat pelatihan mandiri kelautan perikanan Family Business kepada Bapak Irwandi SPIMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa berkumpul di sini, dan juga terlupa kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang kita ini. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu dari UNAN yang tidak asing lagi bagi kita, pertama mungkin Pak Ahmad Sani, dosen saya waktu di UNP dulu, dan juga ini teman kuliah saya Pak S1 dulu, dari perikanan rupanya lari ke pertanian ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin saya sedikit cerita ya Pak ya tentang pelatihan menjadi kelautan perikanan. Jadi sekarang alhamdulillah Pak, kebetulan kemarin kita bulan Februari Rakernas. Jadi alhamdulillah kemarin saya ditunjuk dari teman-teman dalam rakor Rakernas itu, saya ditunjuk sebagai sekjen Pak untuk pusat pelatihan kelautan perikanan di Indonesia Pak. Itu kami ada 600 di Indonesia. Itu pelaku-pelaku usaha utama Pak di Indonesia. Alhamdulillah itu kegiatan-kegiatannya ada yang daring, sekarang banyak kegiatan daring Pak. Dan juga karena COVID ini biasanya kita tiap bulannya ada mati orang itu dananya dari kementerian. Tapi karena COVID ini sekarang kurang sekarang Pak. Potong semua. Betul. Kemudian kita juga bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas Koperasi. Jadi mungkin lebih banyak nanti kita langsung praktek mungkin ya Pak ya, karena mungkin ilmunya di praktek. Jadi kemarin kata Bu ini yang damper ini cuma peserta, tapi alhamdulillah ibu-ibu dosen, bapak dosen juga mau rupanya Pak ya. Sampaikan di rumah. Ya. Jadi saya sekarang Pak kebetulan kita juga karena pusat pelatihan, sekarang kita mau bikin greenhouse untuk sedang kerja sekarang Pak untuk aquaponik dan juga maggot Bu. Nah, maggot sedang berada di Pak. Jadi memang kita di sini kita sebagai tempat edukasi Pak. Edukasi Bu, karena kita membagi ilmu dan kemudian kita berbagi dengan masyarakat. Jadi memang awalnya saya memang praktisi Pak, praktisi murni. Saya 2005 2007 sudah selesai S2, itu berubah mindset saya Pak. Dulu saya orangnya pelaku usaha semuanya saya kerjakan, mulai dari sopirnya Pak, bongkar ikannya segala macam. Tapi setelah ngambil S2, manajemen pemasaran itu berubah semuanya Pak. Dalam bisnis yang penting adalah jaringan Pak, jaringan. Itu yang penting dalam manajemen. Alhamdulillah, itu jaringan kita sampai ke pusat. Itu sekarang program kementerian Pak, itu nggak melalui dinas, saya langsung ditunjuk oleh kementerian untuk ngisi-ngisi proyek pengadaan ikan Pak. Alhamdulillah sekarang. Jadi sekarang sedang dilaksanakan. Sekarang kemarin saya baru dapat 400.000 untuk benih lele untuk Kota Padang. Itu sedang dikerjakan sekarang. Jadi yang saya lihat Pak, kemudian 2017 Pak, kebetulan UNU baru buka atas Nahdlatul Ulama. Kemudian saya diminta oleh Pak Yosmeri waktu itu kepala dinas. Sekarang masih kepala dinas juga Yosmeri Pak. Pak Andi, ada sekarang buka universitas baru katanya, Nahdlatul Ulama. Pak ini kan udah S2, coba daftar ke sana. Kemudian karena waktu itu saya juga mungkin ingin Bu ya, mungkin ingin berbagi juga. Kemudian saya mendaftar, alhamdulillah kita diterima sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama. Itu pas saya termasuk juga pendiri Pak. Itu awalnya Bu saya dituju sebagai ketua LPPM Bu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pak. Saya juga belajar bagaimana mengabdi masyarakat. Kemudian
Jadi alhamdulillah sekarang saya ditunjuk sebagai WR2 Pak, untuk bidang keuangan. Dan alhamdulillah sekarang perkembangannya cukup bagus karena sekarang sudah diambil alih oleh Pak Kanifri sebagai ketua PWNU dan ketua yayasan Pak. Jadi alhamdulillah itu pengembangan sekarang kami bersyukur sekali karena sudah diambil alih oleh Pak Kanifri. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang pusat pelatihan PWKP Public CS. Jadi untuk bagusnya mungkin kita lebih bagus praktek ibu ini ya, praktek karena kita nanti di luar aja karena COVID sekarang ibu ya, di luar aja mungkin bisa kita bawa mic. Ini nanti mungkin dibagi-bagi nanti bagaimana nanti untuk bagaimana mengkultur ini Pak. Oh, apa Pak? Ini ladidi ini Pak. Oh, ladidi. Mau tadi kangkung Pak. Lalu boleh. Nah, kangkung. Kemudian ini nggak pakai tanah Pak. Ini pakai air aja Bu. Iya. Nah, dengan apa namanya? Kain flanel. Iya. Nah, ini nggak perlu apa sekarang Pak. Nah, kemudian nanti kita alhamdulillah kita punya 2 mesin ini, ada juga nanti berarti teman-teman yang kerjakan nanti lah. Nanti di luar aja nanti kita diskusi bagaimana mengerjakan. Mungkin itu mungkin sedikit gue ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita masukkan ke dalam apa namanya? Botol aqua yang ini ya. Aqua. Jadi sebelum ini aquanya harus kita lubang-lubangin dulu nih. Nah, seperti yang apa kalau Bapak nih. Lubangnya 2. Ya, jadi tutup ini bisa 12 lubang nih. Embernya ya. Ya. Embernya yang sekarang ini embernya adalah ukuran 50 dan 60 liter. Harganya sekarang kalau yang 50 liter itu 50.000. Yang 60 liter itu harganya 60.000. Jadi kita sekarang Bu ini ada 12 yang 50 liter dan ada 8 yang Direndam dulu. ya direndam dulu 2 jam rendamnya. 2 jam setelah kita rendam baru kita letakkan di kain flanel. Selama berapa hari Pak? Selama ini udah 5 hari nih. Nah, jadi kita apa aja Bu, kita kasih air kain flanelnya, nanti kita apa aja, kita semprot aja air supaya basah gitu kan. Tetap harus basah. Terus basah. Ya. Enggak, satu ini Berapa itu? Jadi satu ini isinya 5 batang. Nah, jadi nanti kita taruh kalau 5 kali berapa nih? 12 jadi ya? 16 kali berapa ya itu? 16 kali 5? 12. 80. Bagi 2 lah 40. Jangan terlalu banyak nanti. Nah, 40 kita lakukan nanti. Jadi dalam 5 hari itu kecambah udah bisa dipindahkan. Udah bisa dipindahkan ke apa? Kemudian setelah itu nanti kita masukkan kita isi air, kita masukkan lelenya. Lelenya kalau bisa ukuran besar sebenarnya Bapak. Ukuran 8 cm. Tapi sekarang karena ukuran lelenya sekarang ada yang 8 cm, kita masukkannya ukuran yang 5 sampai 6 cm sekarang. Nah, kemudian nanti mungkin ada kendala Bapak Ibu nanti masalah bau. Nah, nanti ada bau nanti. Jadi kalau bau itu kita bisa pakai buah apa namanya itu? Buah mengkudu. Menghilangkan bau air ikannya. Saya biasanya di sini Pak Sadi biasanya itu untuk isi makan ikan patin itu 30 kilo sehari apa tuh Pak? Untuk ayam Pak? Dari segi Tapi kan kasih daun itu daun kudu itu nggak bau. Nggak ada ganti-ganti air. Sebulan dari masuk potong-potong aja Pak. sebulan ganti air, udah itu nggak ada ganti-ganti lagi. Tunggu sebentar ya. Jadi Pak, banyak buang kudu. buang kudu itu Bu nanti satu apa aja Bu? Satu potong kita potong ya Bu. Masukkan sama dia. Tapi nggak ada bau Pak, karena memang kita kasih kurang itu buah itu. Nah, ya. Jadi kita banyak belajar dari apa ya Pak ya? Dari alam. Jadi nanti kita gantian Pak ya, kemana kita lubang ini. Jadi ini kita perlu sekarang nih 18 Pak. 16 kali 20 berapa tuh? 80 ini. Enggak, maksudnya apanya? Ini semua berapa kita perlu Pak? Karena kita 20 ember. 16 kali 20.
120 semuanya. Lebih nggak? Berapa? 320 kita perlu nih. Setelah kita embernya sudah selesai, kita lubangi, kemudian kita masukkan benih sayur-sayurnya ke dalam, dan setelah itu kita isi air. Nah, airnya harus harus sampai ke atas ke dalam botol buah ini ya. Kemudian kita masukkan lagi ke ini, kita masukkan ikan lelenya dulu. Nah, lelenya itu satu embernya 50 ekor. Kita masukkan. Iya. Jadi airnya harus sampai ke apanya? 50 ekor. Iya. Karena kalau tidak sampai tergenang airnya, nanti apanya mati. Karena apanya sayurnya butuhkan media air untuk tetap hidup. Iya. Iya. Ini kita masukkan ikannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besar ya. Wow, ikan lele. Itu panennya berapa lama, Pak? Ini panennya sekitar 3 bulan, Pak. 3 bulan. Sebenarnya yang lebih bagus kita masukkan ukuran lelenya ukuran 8 cm. 8 cm. Tapi sekarang karena 8 cm-nya susah, sekarang Pak kita masukkan ukuran 5 cm. Nah, panennya sekitar 3 bulan. Kalau yang 8 cm panennya 2 bulan. Andi, itu segala ciri-ciri lele itu bagus, dia belum. Ya sudah lah. Oh, vitamin, oh. Yang penting dalam budidaya embernya adalah pakannya tidak boleh berlebih. Oh. Kalau pakannya berlebih nanti Racunnya? akan jadi racun. Oke. Akhirnya ikannya sakit dan mati. Ya. Jadi intinya pakannya tidak boleh berlebih. Nah, dan untuk mengurangi bau, nanti kita kasih potongan buah mengkudu untuk mengatasi baunya ke dalam. Nanti kalau bapak ibu nanti yang butuh buah mengkudu itu di depan ada nanti. Mantap. Perlu membuat lahan buah mengkudu ya kan? Dia belum penuh airnya, lagi diisi airnya. Gen, bikin dulu mengkudu lele. Lele mengkudu integrasi. Mantap tuh. Sayurnya dipanen, lelenya juga panen. Jadi serentak panennya. Sayur sama lelenya serentak panennya. Sayur dan lele serentak panennya. Nanti tinggal dipanen pada saat 2 bulan lelenya. Jadi 3 bulan kan? Iya. Ini baru pindah ke Sayur berapa? situ. Sayur berapa lama tumbuhnya? Sayurnya ini kita cara memanennya. Sayurnya nanti kita panen, kita potong-potong. Nah, jangan potong sampai ke bawah sekali. Potongnya ada sekitar 3 cm lah dari bibir buah nih, supaya nanti bisa tubuhin ke atas. Jadi mengisi cuma cukup sekali. Sayurnya cukup sekali. Potong digunting ya. Itu berapa kali panen bisa, Pak? Itu nanti tetap bisa panen, Pak, selagi airnya ada, media airnya ada, itu pasti akan tumbuh terus sampai sayurannya. Oke, Pak.